Halo semuanya, pada video kali ini saya akan melakukan analisis uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gleitzer di program Minitab. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program Minitab, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dari uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gleitzer. Uji heteroskedastisitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik dalam regresi linier. Model regresi yang baik harus lolos dalam uji heteroskedastisitas. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas yaitu metode Gleitzer atau biasanya disebut dengan uji Gleitzer. Uji Gleitzer dilakukan dengan cara meregresikan variabel yang masuk model independen dengan variabel absolut residual. Nah, setelah kita mengetahui tentang konsep dasar dari uji Gleitzer, selanjutnya saya akan menunjukkan contoh data yang ada di program Microsoft Excel. Nah, di sini ada contoh data ya, di mana dalam contoh data ini saya menggunakan 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, data inilah yang akan kita analisis menggunakan uji Gleitzer di program Minitab. Nah, ini kita copy, lalu kita paste di program Minitab. Paste. Nah, seperti ini ya, kawan-kawan semua. Dimana di dalam video ini, saya menggunakan Minitab versi 21. Nah, untuk tahapan analisis yang pertama, kita akan mengeluarkan atau memunculkan variabel residual. Caranya, kita bisa pilih start, lalu pilih regression. Selanjutnya, pilih regression fit regression model. Nah, di bagian kolom respon, kita masukkan variabel dependent atau variabel Y. Pilih select. Selanjutnya, di kolom continuous predictor, kita masukkan variabel X1 sampai variabel X3. Ini pilih select, lalu pilih storage. Nah, ini checklist residual. Lalu pilih OK dan OK. Nah, di sini sudah muncul variabel residual. Nah, variabel ini kita transformasikan dalam bentuk absolut atau biasanya disebut dengan ABS res. Nah, caranya kita bisa pilih kalkulator. Nah, ini ya, kalkulator. Di kolom store result in variable, kita tuliskan ABS res. Selanjutnya, kita bisa pilih absolute value. Ini select. Selanjutnya, kita masukkan variabel residual. Select, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel ABS res. Nah, variabel inilah yang akan kita regresikan dengan variabel independen untuk melakukan uji Gleitzer. Nah, caranya kita bisa pilih start, lalu pilih regression, selanjutnya pilih regression, lalu pilih fit regression model. Nah, untuk kolom respon, ini variabel Y atau variabel dependent kita hapus saja. Kita masukkan variabel ABS res ke kolom respon. Ini pilih select. Lalu kita bisa pilih result. Nah, ini di bagian display of result, kita bisa pilih basic table. Lalu pilih OK. Selanjutnya, kita bisa pilih storage, hilangkan checklist pada residual. Lalu pilih OK, dan yang terakhir kita bisa pilih OK. Nah, di sini sudah muncul hasil output dari uji Gleitzer. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output ini, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji Gleitzer. Nah, ini ya untuk kriteria pengujiannya. Jika nilai p-value variabel yang masuk model independen kurang dari 0,05, maka berkesimpulan data terjadi gejala heteroskedastisitas.
atau tidak lolos dalam uji heteroskedastisitas. Dan jika nilai p-value variabel yang masuk model independen lebih dari 0,05, maka berkesimpulan data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos dalam uji heteroskedastisitas. Nah, setelah kita mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji Gletser, selanjutnya kita bisa melakukan analisis output uji Gletser. Nah, untuk di output Minitab akan saya perbesar ya, view, lalu kita bisa pilih output only. Nah, ini ya, pada output uji Gletser, kan semua bisa fokus pada nilai p-value di variabel independen, yaitu X1 sampai X3, di mana variabel X1 memiliki nilai p-value sebesar 0,447. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05. Lalu untuk variabel X2 memiliki nilai p-value sebesar 0,079. Nah, nilai ini juga lebih besar dari 0,05. Nah, selanjutnya untuk variabel X3 memiliki nilai p-value sebesar 0,756. Nilai ini jelas lebih besar dari 0,05. Maka untuk penarikan kesimpulannya dari output uji Gletser, diketahui nilai p-value variabel yang masuk model independen lebih dari 0,05. Maka bisa disimpulkan bahwa data tidak terjadi gejala heteroskedastisitas atau lolos dalam uji heteroskedastisitas. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana melakukan analisis uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gletser atau biasanya disebut dengan uji Gletser. Ya, saya akhiri. Selamat malam dan good luck.